Salam Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi setiap kita di sepanjang aktivitas kita hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1-10. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Godly Family yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 5 ayat 7 yang dikenal sebagai khotbah di bukit merupakan bagian pertama dari pengajaran Yesus. 8 ucapan bahagia ini, ayat 3 sampai ayat 10, diawali dan diakhiri dengan frase kerajaan surga. Ayat 3, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Dan ayat yang ke-10, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Yang berarti bahwa kebahagiaan adalah akibat dari kehidupan yang memenuhi karakteristik surgawi. Yesus sedang mengajarkan para murid untuk menentukan kebahagiaan tidak menurut karakteristik yang dunia tawarkan. Dunia mengenal kemiskinan jasmani, tetapi tidak mengenal kemiskinan rohani. Ayat 3, yaitu kesadaran bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Dunia mengenal duka cita karena peristiwa yang menyedihkan atau menyakitkan, tetapi tidak tahu kedukaan yang merupakan sikap yang diperlukan untuk berbalik dari dosa dan bergantung padanya. Ayat 4, keduanya lah respon yang tepat terhadap Allah dan rencananya, memberikan penghiburan bagi mereka yang sungguh membutuhkan Dia. Karakteristik dunia penuh amarah disertai sikap kasar dan orang yang suka bermain kuasa. Sebaliknya, orang yang lemah lembut berbahagia karena ia memberi diri dikuasai oleh Tuhan. Ayat yang kelima, ia dapat menunjukkan kendalinya atas kemarahan pada waktunya karena kerendah hatian dan ketundukannya di hadapan Tuhan. Dunia tidak dapat mengerti kepuasan sejati yang didapat dari menerima kebenaran Tuhan dan membagikannya kepada sesama. Kebahagiaan surgawi memiliki karakteristik memberi perhatian terhadap mereka yang sengsara. Ayat 7, orang dunia merasa berbahagia jika kepentingannya terlayani, meski untuk ini orang lain teraniaya. Sebaliknya, kebahagiaan surgawi meliputi orang yang terus-menerus disucikan, sebab kondisi-kondisi bahagia yang diwujudkan dalam kehidupannya sehingga ia dapat melihat Allah di tengah dunia. Ayat 8, ia membawa damai kepada sesama manusia karena damai Allah ada di dalamnya, juga saat ia harus menerima aniaya oleh karena imannya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan sejati adalah anugerah yang diberikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita yang percaya dan mempercayakan diri kita kepadanya. Saat kita memberi diri dibentuk oleh Kristus, sehingga karakter-karakter Kristus itu mewujud dalam kehidupan kita, saat itu pula kita mengalami kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita melalui Roh Kudus-Nya yang senantiasa menyertai kehidupan kita, bukan melalui apa yang dunia tawarkan di dalam hidup kita. Karena di dalam dunia ini akan bersifat fana, tetapi kebahagiaan di dalam Kristus Yesus akan ada untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami boleh
mengalami sukacita, kebahagiaan bukan karena apa yang diberikan dunia di dalam kehidupan kami, melainkan kebahagiaan sejati yang boleh kami rasakan saat ini adalah pemberian-Mu, karena kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, ajar kami untuk percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, sehingga setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, baik itu persoalan, permasalahan, penderitaan, himpitan, tekanan di dalam kehidupan ini, tidak mengurangi rasa sukacita kami ketika kami mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk tetap bersukacita, menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demi Kristus yang hidup, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.